Jauh dari hiruk-pikuk kemeriahan Tahun Baru di Jakarta, Presiden Prabowo memilih merayakan pergantian tahun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Apakah ini merupakan respons Presiden Prabowo atas kritik penanganan bencana ekologi di Sumatera? Berikut ulasan Istana. Sebulan lebih bencana ekologis di Pulau Sumatera menyisakan nestapa. Pemerintah tetap konsisten penanganannya memaksimalkan potensi dari dalam negeri. Tak hanya datang dari negara, bantuan bagi para penyintas bencana juga datang sesama warga yang ikut peduli atas kondisi pasca bencana. Di tengah kritik yang masih mengemuka atas penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan menghabiskan malam pergantian tahun di luar istana. Lalu solusi apa lagi yang ditawarkan negara untuk para korban terdampak? Saatnya ulasan Istana. Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Menepi dari hiruk-pikuk tahun baru di ibu kota, Presiden Prabowo merayakan tahun baru di tenda pengungsian Tapanuli Selatan. Presiden Prabowo memilih tenda pengungsian warga di Tapanuli Selatan untuk berkhidmat bersama warga saat pergantian tahun. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Menurut Prabowo, merayakan tahun baru bersama warga terdampak bencana lebih bermakna. Presiden menyebut membangun hunian tetap dan mulai membangun infrastruktur seperti jembatan adalah kunci pemulihan usai bencana. Saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan, saudara-saudara sekalian. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan. Dan Basarnas dalam penanganan bencana di Sumatera. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat. Banjir bandang itu kembali datang, menerjang kawasan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 25 Desember 2025. Material lumpur, kayu, dan batu-batu besar terbawa arus sungai Batangaya Pisang dan menerjang permukiman warga. Banjir bandang susulan jadi tantangan berat kala Kabupaten Agam sedang berupaya keluar dari masa tanggap darurat. Targetnya, masa tanggap darurat Agam berakhir pada 5 Januari 2026. Tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir bandang susulan pada pukul 14:11. Alhamdulillah untuk korban jiwa ini
Terakhir tadi kami mengevakuasi korban dari mobil yang terjebak dalam keadaan selamat. Belum kering luka warga akibat bencana ekologi di Sumatera, namun hidup harus terus berlanjut. Upaya pemulihan kini juga terus dilakukan. Separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di Aceh, terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebulan sudah, ratusan ribu orang mengungsi karena kehilangan rumah. Kini tak ada lagi atap, melainkan tenda pengungsian, tempat korban bencana berlindung dari panas dan hujan. Di pengungsian Dusun Bolamas Aceh Utara ini, warga mendirikan tenda terpal secara mandiri sambil menanti kepastian kapan mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Dan juga hari ini, kondisi di lapangan ini, MCK tidak ada. Dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar di bawah. Tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari juga. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan belum ada tempat yang lebih layak. Kebutuhan hunian pasca bencana semakin mendesak. Hal ini mendorong masyarakat akhirnya membangun huntara mandiri. Salah satunya pembangunan huntara di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang berasal dari dana masyarakat. Huntara yang kita bangun secara mandiri, ya insya Allah di lokasi ini akan dibangun sekitar 100 unit huntara untuk 100 kakak. Ini lahan milik masyarakat, ya kita lakukan pinjam pakai ke pemilik lahan untuk selama menjelang runtapnya tersedia oleh pemerintah. Kita prioritaskan rumah-rumah yang hanyut, kemudian yang rusak. Satu hal penting dalam transisi darurat ke pemulihan adalah akurasi data korban terdampak bencana. Pemerintah harus memastikan setiap korban bencana tersentuh program pemulihan secara merata. Sebelum rehab rekon dijalankan, data itu harus benar. Jangan sampai ada muncul gap dari pemulihan. Di satu sisi ketersediaan data belum cukupi, tapi dalam tanda petik keburu-buru harus melakukan pemulihan. Ahli sosiologi bencana Zulfikar Amir menegaskan BNPB berperan krusial memitigasi bencana di Indonesia. Namun kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran membatasi langkah BNPB. BNPB dan badan-badan yang terkait itu sudah harus membangun sistem peringatan dini ini secara jauh lebih masif gitu. Cuma sampai sekarang walaupun BNPB sudah sudah berdiri hampir 20 tahun, tetapi ada kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi struktural yang menghambat pembangunan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Bagaimanapun, gerak cepat pemerintah diperlukan untuk memastikan negara hadir bagi korban bencana. Tidak hanya menjadi penyemangat bagi para penyintas, tetapi juga menjadi simbol bahwa para penyintas tidak dibiarkan terpuruk sendiri. Istana berkali-kali menekankan negara hadir sejak bencana menerjang Pulau Sumatera. Satu persatu infrastruktur dipulihkan, termasuk hunian,
bagi para penyintas. Gerak cepat pemerintah dinanti demi mengembalikan asa para korban terdampak bangkit untuk pulih. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV.